Selamat siang semua. Siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dari kelompok 14 reguler A. Di sini saya akan mempresentasikan topik tentang toxoplasmosis. Saya atas nama Ningsih Ramutaramuti. Pengertian toxoplasmosis adalah penyakit infeksi pada manusia dan hewan yang disebabkan oleh Toxoplasmosis gondii. Toxoplasmosis adalah parasit protozoa dengan sifat alami, dengan perjalanannya dapat akut atau menahun. Juga dapat menimbulkan gejala simptomatik maupun asimptomatik. Toxoplasmosis biasanya tanpa gejala pada wanita hamil, tetapi menimbulkan dampak yang parah pada janin. Infeksi ditransmisikan ke janin pada sekitar 40% kasus. Risiko penularan meningkat seiring dengan meningkatnya usia kehamilan. Infeksi kongenital dengan toxoplasmosis dapat menyebabkan gejala sisa yang serius. Yang kedua, etiologi. Toxoplasmosis disebabkan oleh parasit Toxoplasma gondii yang dibawa oleh kucing, burung, dan hewan lain yang dapat ditemukan pada tanah yang tercemar oleh tinja kucing dan kadang pada daging mentah atau kurang matang. Begitu parasit masuk ke dalam sistem kekebalan, parasit tersebut menetap di sana. Sistem kekebalan pada orang yang sehat dapat melawan parasit tersebut hingga tuntas dan dapat mencegah terjadinya suatu penyakit. Namun, pada orang yang rentan mengalami penurunan kekebalan tubuh sehingga tidak mampu melawan parasit tersebut, sehingga pasien mudah terinfeksi oleh parasit tersebut. Yang berikut ada tanda dan gejala. Gejala termasuk ensefalitis, demam, sakit kepala berat yang tidak respon terhadap pengobatan, lemah pada suatu sisi tubuh, kejang, kelesuan, kebingungan yang meningkat, masalah penglihatan, pusing, masalah berbicara dan berjalan, muntah dan perubahan kepribadian. Tidak semua pasien menunjukkan tanda infeksi. Nyeri kepala dan rasa bingung dapat menunjukkan adanya perkembangan ensefalitis fokal dan terbentuknya abses sebagai akibat dari terjadinya infeksi toxoplasma. Bila seorang ibu hamil mendapat infeksi primer, kemungkinan 50% bayi yang dilahirkan menderita toxoplasmosis kongenital yang umumnya hanya bermanifestasi sebagai limfadenopati asimptomatik pada kelenjar getah bening leher bagian belakang, demam, sakit kepala, dan kelelahan, dan beberapa gejala seperti tifoid. Yang berikut, pada janin, hidrosefalus, chorioretinitis, dan klasifikasi intrakranial disertai gejala infeksi lainnya meliputi hepatosplenomegaly, ikterus, trombositopenia, limfadenopati, dan kelainan susunan saraf pusat, lesi pada mata, fungsi intelektual anak yang terinfeksi juga mengalami penurunan. Yang berikut, pemeriksaan penunjang. A. Pemeriksaan serologi didapatkan seropositif dan anti Toxoplasmosis gondii dan IgM. Deteksi juga dicatat dilakukan dengan indeks prosen antibiotik atau IVA, aglutinasi atau enzim linkage.
Imunoserben AC atau ELISA, titer IgG mencapai puncak dalam 1-2 bulan setelah terinfeksi, kemudian bertahan seumur hidup. B. Pemeriksaan cairan cerebrospinal menunjukkan adanya flesositosis ringan dan mononuklear predominan dan elevasi protein. C. Pemeriksaan polimerase chain reaction atau PCR mendeteksi DNA Toxoplasma gondii. PCR untuk Toxoplasma gondii dapat juga positif pada cairan bronchoalveolar dan cairan vitreous atau aqueous humor dari penderita toxoplasmosis yang terinfeksi HIV. Adanya PCR yang positif pada jaringan otak berarti dapat terinfeksi aktif karena tisu cis dapat bertahan lama berada di otak setelah infeksi akut. D. CT scan menunjukkan vokal edema dengan bercak-bercak hiperdens multipli disertai dengan ditemukan lesi berbentuk cincin atau penyegatan homogen dan disertai edema atau tanpa lesi. E. Biopsi otak. Untuk diagnosa pasti ditegakkan melalui biopsi otak. Yang berikut konsep asuhan keperawatan. Pengkajian. A. Aktivitas atau istirahat. Yang pertama, gejala mudah lelah, berkurangnya intoleransi terhadap aktivitas, kelelahan. Tanda kelemahan otot, nyeri otot, menurunnya massa otot, respon fisiologi terhadap aktivitas. B. Sirkulasi. Yang pertama, gejala ada demam, proses penyembuhan luka yang lambat, perdarahan lama bila cedera. Tanda suhu tubuh meningkat, berkeringat, takikardia, mata cekung, anemis, perubahan tekanan darah postural, volume nadi perifer menurun, pengisian kapiler memanjang. Yang berikut, integritas ego. Gejala merasa tidak berdaya, putus asa, rasa bersalah, kehilangan kontrol diri, dan depresi. Tanda mengingkari, cemas, depresi, takut, menahan diri, menarik diri, marah, menangis, kontak mata kurang. Yang berikut, eliminasi. Gejala diare, nyeri pinggul, rasa terbakar saat berkemih. Tanda feses encer disertai mucus atau darah, nyeri, tekanan abdominal, lesi pada rektal, icterus, perubahan dalam jumlah warna urin. Yang berikut, makanan atau cairan. Gejala tidak ada nafsu makan, mual muntah, sakit tenggorokan. Tanda penurunan berat badan yang cepat, bising usus yang hiperaktif, turgor kulit jelek, lesi pada rongga mulut, adanya selaput putih atau perubahan warna kulit mulut. Yang berikut, pola higien. Tanda tidak dapat menyelesaikan ADL, memperlihatkan penampilan yang tidak rapi, keadaan lingkungan sebelum sakit atau terinfeksi, apakah pasien memelihara kucing atau kontak dengan hewan yang berisiko terinfeksi. Yang berikut, neurosensorik. Gejala pusing, sakit kepala, fotofobia. Tanda perubahan status mental, kerusakan mental, kerusakan sensasi, kelemahan otot, tremor, penurunan
sis, visus, bebal, kesemutan pada ekstremitas. Yang berikut, nyeri atau kenyamanan. Gejala, nyeri umum atau lokal, sakit, nyeri otot, sakit tenggorokan, sakit kepala, nyeri dada, pleuritas, dan nyeri abdomen. Tanda, pembengkakan pada sendi, hepatomegali, nyeri tekan, penurunan rum, pincang. Yang berikut, pernapasan. Tanda, terjadi ispa, nafas pendek yang progresif, batuk produktif atau non, sesak pada dada, takipneu, bunyi nafas tambahan, sputum kuning. Yang berikut, keamanan. Gejala, riwayat jatuh, terbakar, pingsan, luka lambat proses penyembuhan. Tanda, demam berulang-ulang. Yang kedua, diagnosa keperawatan. Yang pertama, nyeri kronik berhubungan dengan adanya proses infeksi atau inflamasi. Yang kedua, hipertermi berhubungan dengan peningkatan metabolisme dan penyakit. Yang berikut, kekurangan volume cairan berhubungan dengan tidak adekuat masukan makanan dan cairan. Yang berikut, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kelemahan otot. Yang ketiga, rencana keperawatan. A. Nyeri kronik berhubungan dengan adanya proses infeksi atau inflamasi. Yang pertama, tujuan. Setelah dilakukan tindakan keperawatan, rasa nyeri berkurang. Dengan kriteria hasil, klien melaporkan nyeri hilang dan terkontrol, klien tampak rileks, klien mampu tidur atau istirahat dengan tepat. Yang ketiga, intervensi. Berikan lingkungan yang tenang, ruangan agak gelap sesuai indikasi. Yang kedua, tingkatkan tirah baring, bantulah kebutuhan perawatan diri. Yang berikut, letakkan kantong es pada kepala, pakaian dingin di atas mata. Yang berikut, berikan latihan rentang gerak aktif atau pasif secara tepat dan memasek otot daerah leher atau bahu. E. Kolaborasi, berikan obat analgesik. B. Hipertermi berhubungan dengan peningkatan metabolisme dan penyakit. Tujuan, mendemonstrasikan suhu dalam batas normal dengan kriteria hasil. Yang pertama, terjadi penurunan suhu, kulit kemerahan dan hangat waktu disentuh, peningkatan tingkat pernapasan. Intervensi, pantau suhu pasien, pantau suhu lingkungan, batasi klien, batasi linen tempat tidur sesuai dengan indikasi, berikan kompres hangat, hindari penggunaan alkohol, berikan selimut pendingin, kolaborasi, berikan antipiretik, misalnya aspirin, acetaminophen. C. Kekurangan volume cairan berhubungan dengan tidak adekuat masukan makanan dan cairan. Tujuan, memenuhi kebutuhan cairan tubuh dengan kriteria hasil, mempertahankan volume sirkulasi adekuat, tanda-tanda vital dalam batas normal, nadi perifer teraba, haluan urin adekuat, membran mukosa kembang, turgor kulit baik. Intervensi, awasi tanda-tanda vital, status membran, mukosa, dan turgor kulit. Yang kedua, ukur atau catat keluarnya urin. Yang ketiga, pantau tekanan darah atau denyut nadi jantung. Yang berikut, palpasi denyut perifer. Yang berikut, kaji membran mukosa, turgor kulit yang kurang baik, dan rasa haus. Kolaborasi, berikan cairan intravena.
4. Implementasi. Tindakan keperawatan adalah perilaku yang dikerjakan oleh perawat untuk melaksanakan intervensi keperawatan dalam tim Pokja Siki DPP PPNI 2018. Implementasi keperawatan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan perawat sesuai dengan intervensi. Yang terakhir, evaluasi. Evaluasi keperawatan merupakan tahap akhir dari proses keperawatan. Pada tahap ini dilakukan penilaian apakah masalah sudah teratasi sepenuhnya atau masalah masih teratasi sebagian. Dalam perumusan evaluasi keperawatan menggunakan 4 komponen yang dikenal dengan istilah SOAP. Sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya saya berikan kepada teman-teman. Mungkin ada yang mau bertanya? Baik, saya Dominika Kakak. Di sini saya mau bertanya bagaimana proses penyebaran toksoplasmosis pada wanita hamil dari ibu ke janin atau ke bayinya. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Dominika, yaitu bagaimana proses penyebaran toksoplasmosis pada wanita hamil dari ibu ke janin atau ke bayinya. Pertama-tama kita harus tahu pada ibu hamil, toksoplasmosis dapat menyebabkan janin di dalam kandungan mengalami gangguan pertumbuhan. Selain itu, tidak menutup kemungkinan keguguran atau kematian janin bisa terjadi. Jadi, penyebaran infeksi toksoplasmosis disebabkan karena kebiasaan mengonsumsi daging mentah atau setengah matang. Namun, di sini ibu hamil juga dapat terinfeksi dari makanan yang terkontaminasi dan belum dibersihkan, minum air dengan kontaminasi parasit toksoplasmosis, atau menyentuh. Terima kasih untuk pertanyaannya. Sekian dari hasil video saya. Terima kasih.